Halo pemirsa Tribun Timur, salah satu penari yang tampil di pertunjukan tari Pakarena di Istana Merdeka Jakarta pada 17 Agustus lalu adalah Ica atau nama lengkapnya Nur Aisyah. Nah, pada kesempatan kali ini Tribun Timur berkesempatan mewawancarai Ica. Kita akan menanyakan bagaimana persiapannya sebelum tampil di Istana Merdeka, bagaimana saat tampil dan setelah tampil apa-apa saja yang dilakukan oleh para penari. Nah, tonton selengkapnya wawancara bersama Ica. Ya, baik Paul, hadirin sekalian, marilah kita sambut penari dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Nur Aisyah, satu dari 13 anggota Sanggar Seni Sejati Makassar yang mendapatkan kesempatan tampil dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 17 Agustus 2026. Perempuan yang kerap disapa Ica itu menjadi salah satu penari Pakarena dalam pertunjukan kolosal yang membawa nama Makassar ke panggung nasional. Sanggar Seni Sejati merupakan salah satu sanggar seni binaan pemerintah Kota Makassar yang dipercaya tampil dalam perayaan kemerdekaan tersebut. Kepada tribuntimur.com, alumni Universitas Negeri Makassar atau UNM itu menceritakan pengalamannya mulai dari terpilih, menjalani persiapan, berangkat ke Jakarta hingga tampil di hadapan tamu undangan dan masyarakat Indonesia. Awalnya Ica mendapat telepon dari pembina Sanggar Seni Sejati yang mengabarkan dirinya terpilih mengikuti penampilan di Istana Merdeka. Kabar itu langsung disampaikan kepada keluarga. Suami dan anak-anak memberikan dukungan penuh. Setelah mendapat kepastian, Ica mulai mengikuti latihan secara intensif bersama seluruh tim penampil Sanggar Sejati. Persiapan itu dijalaninya di tengah kesibukannya sebagai staf Dinas Perdagangan Kota Makassar. Pagi hingga siangnya bekerja, sore hingga malam waktunya dihabiskan untuk berlatih. Latihan dimulai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah dan berlangsung hingga malam hari. Menurutnya salah satu bagian yang paling menguras tenaga adalah latihan perpindahan formasi dengan berlari di lapangan. Gerakan itu bisa diulang 2 hingga 3 kali dalam sehari. Ica kemudian mendapat surat tugas dari kantornya untuk mengikuti rangkaian kegiatan di Jakarta. Pada 12 Agustus 2026 ia berangkat bersama rombongan. Setibanya di Jakarta pada malam hari, Ica dan rombongan tidak langsung beristirahat. Mereka langsung diarahkan mengikuti latihan bersama penari dari sanggar lainnya dan akan tampil bersama. Sebelum tampil di depan Prabowo, latihan berlangsung hingga dini hari yakni pukul 1.00. Selama berada di Jakarta, Ica dan rombongan tinggal di Anjungan, Sulawesi Selatan, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Oke, halo, saya Ica. Saya salah satu penari Pakarena di 17 Agustus di Istana Merdeka. Kemarin mewakili sanggar kayak? Iya betul, waktu kemarin saya mewakili Sanggar Sejati Makassar. Ya, bisa diceritakan Kak bagaimana awal mula kita dipilih sebagai penampil mewakili Sanggar Sejati dan perasaannya saat itu bagaimana Kak saat kita dipilih? Jadi awal mulanya itu saya ditelepon oleh owner saya bahwa ada telepon dari dinas, ada pemberangkatan untuk penampilan 17 Agustus di Istana Merdeka. Dan salah satu yang terpilih adalah saya. Alhamdulillah itu merupakan kebanggaan untuk saya karena bisa tampil di Istana Merdeka. Setelah itu Kak, kita sampaikan kepada keluarga atau bagaimana mungkin? Tentu, saya sampaikan kebetulan saya sudah berkeluarga. Saya sampaikan kepada suami bahwa saya akan tampil di Istana Merdeka di 17 Agustus. Jadi memberikan semangat, yang memberikan support yang sangat luar biasa, terutama dari keluarga, dari anak-anak dan dari orang tua juga. Terus setelah itu Kak, apa persiapan yang kita lakukan ini Kak setelah? Oke, dari setelah mendengarkan kabar persiapannya itu saya mengikuti tahapan rutin yang dilaksanakan selama sebulan oleh pihak panitia yang menjadi dinas dan tetap menjaga fisik untuk tetap sehat, bisa latihan terus. Terus kita mengikuti jadwal latihan itu bagaimana jadwalnya Kak?
Kebetulan saya juga kerja ya, saya kebetulan kerja di salah satu dinas di Kota Makassar. Jadi mengikuti latihan itu, alhamdulillah mereka latihan setelah jam kantor. Jadi selama kami latihan itu di jam 4 sampai kadang sampai malam. Untuk pembagiannya ya pagi kantor, terus sorenya ikut latihan. Tapi menjelang penampilan mungkin lebih intens, lebih padat latihannya kayak. Itu bagaimana kalau pada saat itu, Kak? Alhamdulillah lebih intens itu. Jadi saya izin ke dinas, kebetulan karena ini dinas dari pemerintah kota, dapat izin memberikan kita apresiasi, oke, mengikuti latihan, dan alhamdulillah diizinkan untuk mengikuti latihan terus menerus dari dinas. Oh, jadi cuti dulu, Kak? Ya, kebetulan karena saya sebagai salah satu pegawai, jadi surat tugas bukan cuti. Surat tugas? Iya, ditugaskan untuk bertugas mengikuti penampilan di Istana Negara. Itu kapan, Kak, mulai dapat tulisan? Mulai ambil surat tugasnya itu di tanggal keberangkatan kami, di tanggal 12 sampai selesai, sampai tanggal 19. Selama latihan itu, Kak, apa-apa saja sih latihan-latihan yang Kak, yang paling menguras tenaga begitu, Kak? Kalau itu selama latihan yang paling menguras itu lari-larinya, karena tiap hari kami harus mengulang lari-lari itu sampai 2-3 kali latihan. Itu yang paling menguras lari, karena pola lantai selama di sana itu memang apalagi lapangannya yang cukup luas ya, cukup besar. Jadi lari dari belum selesai 1 menit ke sini berpindah lagi, karena kami diberikan waktu selama 5 menit untuk tampil di situ. Jadi harus betul-betul maksimal. Tari apa sih, Kak, yang dibawakan kemarin? Di sini kami bawakan, saya sebagai penari Pakarena, di situ juga ada parada dan ada juga tari pamanca. Apakah beda, Kak, ini persiapannya? Mungkin kita sudah biasa ya bawakan tari Pakarena, Kak. Apakah beda ini, Kak, kalau pementasan sebelumnya dengan pementasan di istana itu? Tentu. Persiapannya? Saya sih sangat beda ya. Kenapa? Karena kita dalam skala nasional, artinya kami dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kalau biasanya mungkin hanya warga-warga Kota Makassar, tapi ini lebih ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi memang persiapannya harus betul-betul matang. Ini jadi beban kemarin bagaimana, Kak? Bebannya, tegangnya itu, Kak, saat persiapan itu, Kak? Ya, kalau itu sih betul-betul ini ya, walaupun saya pribadi selalu tampil di depan pejabat ataupun bahkan pernah tampil di depan presiden, tapi dalam skala di sini Makassar, dan ini betul-betul perasaan yang deg-degan itu tidak saya pungkiri bahwa tetap ada, apalagi yang namanya skala nasional ya, betul-betul yang gugup, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Itu berkat mungkin doa dari keluarga juga. Keluarga juga. Ya, bisa dijelaskan, Kak, di mana-mana saja itu, Kak, event-event kita pernah tampil terus membawakan tari Pakarena itu di mana-mana saja? Ya, jadi kemarin itu sebenarnya bukan hanya tari Pakarena yang kami bawakan saja, ada beberapa tarian ya, khususnya tarian di Kota Makassar. Jadi kemarin ada acara NNEC itu Angkatan Laut sempat membawakan tari Pakarena, terus beberapa event-event lain yang di depan para pejabat, bukan hanya tari Pakarena tapi lebih ke tarian yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Kalau di tari Pakarena itu, Kak, apa sih, ada peran khusus begitu, Kak, yang kita pegang atau bagaimana tuh? Atau kita di posisi mana begitu, Kak? Tidak ada, semuanya sama. Jadi Pakarena itu semuanya kami bergerak sesuai dengan ininya, sama-sama, semuanya sama. Semua yang di tari Pakarena itu, semua personnya sama gerakannya. Tidak ada yang lebih monoton. Apa sih makna tari Pakarena itu, Kak, sebenarnya? Tari Pakarena itu menggambarkan bagaimana kelembutan gerakan gadis dari Sulawesi Selatan. Khususnya di Provinsi Makassar ya, gadis Bugis Makassar. Ya, terus kita berangkat ini, Kak, tanggal 12 ya, Kak. Kita sampai di Jakarta tuh jam berapa itu, Kak, kemarin? Ya, kebetulan kami berangkat di tanggal 12 malam. Jadi sampainya di sana itu malam juga ya, pesawat 2 jam. Jadi sampai di sana di jam 10 itu kami harus latihan. Kami gabungan dengan orang Kendari dan orang-orang yang ada di Taman Mini. Jadi kami yang sudah jadi tariannya digabungkan dengan beberapa orang dari sana. Jadi latihan kembali di sana sampai di jam subuh sekitar. Oh, jadi sampai pesawat sampai di Jakarta? Iya. Langsung latihan. Jam berapa kita sampai, Kak?
Sekitar jam 8, jam 9, jam 10, sorry. Pagi? 10, malam. Malam. Habis itu cuma simpan barang, kami diarahkan untuk latihan. Karena kami enaknya di Taman Mini, jadi bergabung dengan beberapa orang dari daerah. Itu sampai jam berapa ya? Itu sekitar sampai jam 12, jam 1 gitu. Dini hari ya? Iya. Terus setelah itu Kak, jadwal latihannya lagi di Jakarta itu bagaimana Kak? Oke, untuk jadwal latihannya itu setelah kami tiba itu latihan bersama mereka. Di tanggal 13 itu kami harus blocking. Jadi ada blocking tadi, kami blocking tempat. Lalu di tanggal 14 itu kami diistirahatkan, tapi di taman ini kami harus tetap latihan untuk lebih memantapkan lagi. Di 15 kami harus dengan pakaian yang kami pakai pentas harus gladi bersih. Jadi dengan sanggul, baju boda yang kami pakai di pementasan tanggal 17 kami pakai di tanggal 15. 16 kami diistirahatkan, tapi kami tetap latihan lagi untuk lebih memantapkan lagi. Itu tugasnya kami. Jadi selama di Jakarta kita tinggal di Taman Mini ya Kak? Iya, betul. Kami tinggal di Taman Mini, tepatnya di Anjungan, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Selama di Jakarta itu Kak, apakah perasaan tegang, gugup masih ada atau memang lebih bertambah gitu? Ya, selama di Jakarta tentunya lebih gugup lagi karena secara skala nasional tetap. Tapi alhamdulillah semuanya dapat teratasi lah. Tetap ada perasaan gugupnya karena kami tampil dengan skala nasional dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Itu saat di Jakarta kita masih sering komunikasi sama keluarga atau tidak lagi Kak? Oke, jadi selama di Jakarta itu kurang ya karena kita lebih banyak latihan. Jadi kalau latihan itu kami tidak ada yang pegang HP ya, kecuali kepada saat istirahat baru komunikasi dengan keluarga. Kami sementara latihan, mungkin komunikasinya jarang, tapi alhamdulillah mereka mengerti. Coba. Terus di momen 17 Agustus itu Kak, bagaimana sih persiapannya itu Kak? Katanya sejak jam 12 malam itu Kak ya? Iya. Katanya tidurnya juga cuma 4 jam itu, bagaimana tuh? Jadi kami di tanggal 16 itu mulai sore kami harus latihan lagi. Setelah latihan lagi kami di jam 8, jam 9 itu harus istirahat, harus tidur. Karena di jam 12 sampai jam 1 itu kami harus make up dan sanggul. Jadi karena di jam 3 subuh itu bus sudah ngantar menjemput kami untuk dibawa ke istana. Gitu. Itu bagaimana saat itu Kak? Itu pasti kan mungkin tegang sekali tuh di detik-detik terakhir itu kan? Betul, intinya sangat tegang, tapi tak lupa kami selalu berdoa untuk lancaran semuanya. Alhamdulillah semuanya lancar, semua berjalan dengan baik. Sampai di istana itu jam berapa Kak? Sampai di istana itu jam 4, sekitaran jam 4. Jadi kami harus duduk tenang, menenangkan diri, berdoa, semua berjalan lancar. Kami diberikan konsumsi ya. Terus ya intinya itu ada yang mungkin sedikit-sedikit menghafal gerakan, ada yang ingat-ingat gerakannya, ada yang berdoa seperti itu. Kita sampai itu duduk di mana itu Kak? Atau ada ruang khusus itu Kak? Ya, di istana itu kami para penari ada ruangan tersendiri untuk tari kolosal. Kami diberikan ruangan di situ memang untuk para penari gitu. Jadi kami menunggu di ruangan itu sampai waktunya kami untuk dibawa ke lapangan dan daerahnya memang di sekitaran dalam istana. Jam berapa itu tampilnya Kak, kemarin? Kami tampil sekitar jam 8 ya. Sekitar jam 8. Bersama berapa penari itu waktu itu Kak? Kami ada di situ ada 2 kontingen ya, satu ini dari Makassar dan satu lagi saya lupa Jawa apa begitu. Dan dari Makassar itu sekitar 150 penari. 150 penari. Ya. Terus kita tampil, bagaimana itu Kak saat kita tampil perasaannya itu Kak? Apakah ada masih perasaan gugup atau kita sudah lepas semua? Kalau waktu pertama mau tampil tentu tidak saya pikir bahwa saya gugup walaupun berkali-kali menari, tapi saya gugup, ada perasaan senang, ada perasaan deg-degan pada saat mau tampil dan alhamdulillah setelah tampil semua perasaan itu campur aduk, ada bahagia, ada yang sampai menangis dan itu hal yang wajar ya karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bisa tampil di istana negara. Ada beberapa teman yang menangis, terharu, sedih, gembira, semuanya bercampur. Ada tidak kemarin apa mungkin
kesalahan atau apa sedikit atau yang jadi kendala Kak selama tampil itu? Alhamdulillah kalau saya pribadi tidak ada ya, karena selain dari doa kita berusaha semaksimal mungkin, apalagi latihannya kami yang hampir sebulanan lah, alhamdulillah tidak ada. Jadi setelah tampil Kak, kita kemana setelah itu Kak? Setelah tampil itu kami diberikan apresiasi kepada pendamping kami, diberikan selamat, kami duduk, setelah duduk beberapa saat sekitar 1 jam, jam 10, jam 9 atau jam 10 kami dibawa kembali untuk beristirahat di Taman Mini. Setelah dari itu acara bebas, banyak yang beristirahat atau banyak yang menggunakan waktunya untuk entah berjalan-jalan menikmati Taman Mini. Bagaimana sih saat itu Kak perasaan penari itu waktu selesai penampilan itu Kak? Perasaan penari itu Kita lebih lihat. kurangnya ya terharu, bahagia, senang. Ada yang sampai menangis karena perasaan bahagianya, karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bisa dapat tampil di 17 Agustus apalagi di Istana Merdeka. Terakhir mungkin Kak, apa sih yang ingin kita sampaikan Kak, baik kepada pemerintah, kepada pembina Sanggar Sejati Kak, dari penampilan kemarin, dari segala persiapan yang dilaksanakan Kak? Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terima kasih kepada Dinas Kebudayaan Kota Makassar, terima kasih kepada Dinas Pariwisata Kota Makassar yang telah menunjuk salah satu sanggar, terutama Sanggar Sejati, dan terima kasih kepada Ondaku yang telah menunjuk saya sebagai salah satu mewakili sanggarnya untuk tampil di Istana Merdeka. Tentunya semoga apa yang kita berikan bisa menjadi bisa mengapresiasi ke teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.